Halo, bertemu lagi dengan kami di sini dua channel, dua laki channel dan saya sendiri bernama Ujia Gersanto Penangin dan brother saya Karis Blessing Siregar. Jadi di sini kami akan berbagi cerita tentang pengalaman Bang Agus yang ada di Batam. Jadi waktu kesempatan saya berikan kepada brother Karis Siregar. Oke, makasih. Halo Agus. Halo bro, Apa kabar nih? alhamdulillah baik bro, sehat-sehat semua. Boleh perkenalan diri dong? Namaku Agus Wirahadi Kusuma Bles. Biasa kan dari asli Medan, lahir tanggal 9 Agustus 96. Dan mau berbagi pengalaman apa di video kali ini? Palingan ya kayak selama ngerantau yang lanjut ke kota Batam, kuliah sambil kerja, paling gitu aja sih. Oke, kalau boleh tahu kerja di mana dan dulunya kuliah di mana? Sebelumnya itu aku kalau bilang kerja, namanya kita baru awal ke kota orang, pindah ke kota baru, ini belum kerja tetap gitu sih Bas. Ini awal kayak kalau istilah kota Medan orang kita bilang masih mocok-mocok gitu ya nggak sih. Jadi selama kuliah di Batam ya gitu, punya teman kampus yang awalnya kayak ikut kerja seharian, kayak kerja seharian atau kadang seminggu hanya 2 kali 3 kali, ya kayak gitu lanjut, udah ngerti kerjaan, udah banyak teman segala macam, ya mungkin kayak pengalaman ataupun lingkungan sekitar udah pada kenal semua, baru masuk terjun yang benar-benar udah menetap kerja mungkin yang kayak sebulan rutin segala macam. Itu sebelumnya aku kerja di hotel, masih ya semua sih di bidang hotel sih. Kan teman-teman juga di kerja hotel, jadi karena mereka nawarin di hotel. Pertama di Hotel Haris Batam Center, yang kedua di Sahid Batam Center, ketiga di Aston Batam. Kalau boleh tahu jurusan apa sebelumnya dan boleh cerita nggak sih berbagi ilmu yang sudah didapat selama kuliah? Kalau kan di jurusan itu pariwisata Blast, tapi dia mencakup manajemen juga. Jadi dari semester awal belajar seperti kayak di kayak cook yang di dapur, masak, kitchen segala macam, belajar di restoran, belajar tentang bar, terus belajar tentang pariwisata, sampai ke travel agent juga. Tapi kalau untuk aku sih sebenarnya lebih fokus, atau yang sekarang aku jalan itu lebih ke bidang hotel, tapi di bagian front desk agent, itu reception desk gitu. Jadi kemarin di semester awal belajar tentang kitchen, bar, restoran segala macam, ya tetap kita pelajarin. Tapi pas masuk ke semester selanjutnya itu ada pelajaran kayak tentang di front desk agent, itu di bagian front office, itu yang kemarin aku kayak lebih tertarik. Jadi itu yang kemarin aku tekunin sampai sekarang, itu sekarang kerjaanku di bidang itu. Tapi sebelum aku bekerja sekarang, maksudnya sebelum kerjaan front office yang aku lakuin, pasti sebelumnya aku ada kayak bagi-bagian yang di belakang, sampai di segala macam pernah pelajaran juga. Jadi karena tekunan segala macam dan dapat dikasih kepercayaan sama pihak manajemen, ya mungkin sampai sekarang masih bertahan di front desk. Dan ini kan pasti mungkin ada ketertarikan sendiri buat Agus sendiri dalam mengambil jurusan. Mungkin apa sih ketertarikannya? Sebenarnya jujur ya, ini kita bukan muluk-muluk karena teman-teman sendiri juga Bles ya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang ketertarikan, aku sama sekali nggak ada tertarik kuliah tuh kemarin awalnya. Jujur. Jadi yang awal itu kemarin aku di Batam, itu sebelumnya aku zamannya taman SD, itu aku udah sering ke Batam Bles. Karena orang tua aku juga dagang kan. Jadi ambil barang, ada beberapa di sini, terus di negeri seberang, terus jualnya di Medan gitu Bles. Dari SD, tamat SD, SMP, sampai SMA, itu yang buat aku kemarin udah sering ke Batam. Terus pas terakhir kemarin habis ujian, udah kemarin lulusan, pergi lagi ke sini, bantu orang tua aku jalan-jualan. Nggak ada kepikiran juga awalnya bilang sama orang tua pengen ke Batam, lanjut ke sini segala macam, nggak ada yang diancang-ancang. Tiba-tiba aja pas kemarin udah habis ujian segala macam, pergi sama aku ke sini, balik lagi ke Medan, terus tanya orang tua aku, misalnya,
mau lanjut gimana nih, mau kuliah atau gimana, tapi tetap orang tuaku nyuruh kerja. Semangatnya aku nggak ada niat untuk kuliah, itu nggak ada. Yang ada kepikiran gue aku ya kerja, cari uang gitu. Kata orang tuaku, jangan sayang, kata dia, waktu terus berkembang segala macam, pendidikannya sampai segitu, pasti takut itu kita ketinggalan kan. Ya udah, pas kemarin aku di sini, pas kemarin di Batam sebelum pulang ke Medan, pas kemarin udah selesai ujian itu udah saudaraku yang udah di sini juga, dia bilang, udah lanjut sini aja, karena namaku panggilannya Agam. Udah lanjut sini aja Gam, katanya. Kuliah di sini juga mikir belum tahu lah Bu, nanti aku juga pikir, aku yang pertama aku pikirkan kalau ke sini pastinya biaya, nanti orang tua mengeluarkan biaya besar gitu kan, segala macam sini segala macam itu. Terus sampai di rumah teman aku udah pulang sama orang tua aku ngomong sama mamaku pribadi kan, ini si Agam gimana, mau lanjut gimana gitu. Terus mamaku nanya sama aku, ya lama Agam Batam aja dari sana, jurusannya juga apa, universitas juga apa, sama sekali nggak ada tahu apa-apa gitu kan. Jadi sampai udah pulang dari Medan, bantu orang tua kerja, pas sudah mau masuknya masa-masanya kuliah, pembukaan awal itu, baru deh ditawarin sama omku kan di sini, mau kuliah di mana dia, mau jurusan apa, aku juga bingung sendiri. Terus tiba-tiba aku dibawa lah sama saudaraku itu naik mobilnya, namanya Universitas Internasional Batam. Sampai di situlah, makanya pas awal di situ masuklah ngecek-ngecek jurusan apa aja yang ada di sana, gimana apa segala macam, ditanya-tanya juga. Terus nggak tahu kenapa aku tertarik. Karena aku tertariknya yang pertama aku ambil itu memang perhotelan. Aku memang nggak, kalau ditanya sama saudara kenapa perhotelan, karena kakakku juga perhotelan des. Padahal aku ambil perhotelan itu karena bukan karena kakakku sendiri, tapi karena yang aku hindarin, aku nggak suka hitung-hitungan, nggak suka namanya kayak hukum yang apa segala macam, itu memang nggak suka. Jadi udahlah ambil yang kayak ini aja lah, perhotelan, mungkin santai menurut pribadi sih gitu. Itulah kemarin alasanku ambil nama manajemen perhotelan. Tapi pas sudah masuk ke situ tetap nama hitung-hitung itu nggak akan dihindarin, nama hitung costing, manajemen, kayak budget segala macam, pasti itu tetap pelajarin juga. Ya sampai sekarang, kemarin aku Desember tahun 2019 baru selesai. Cuma aku selesai kemarin kayak 4 tahun deh. Karena aku telat 6 bulan kemarin tuh pas mau skripsi. Karena pas kerja juga pas masih di Hotel Sahid. Ya itu aku bentrok kerja kuliah waktu aku nggak keatur. Alhamdulillah udah selesai kemarin. Habis selesai sidang skripsi main, habis kontrak juga, aku dapat tawaran di tempat lain, di tempat aku sekarang di Aston. Mungkin pasti aku sendiri mempunyai apa ya, mimpi bagaimana membangun sebuah hotel, atau mungkin nanti ke depannya ada mimpi nggak sih membuat hotel sendiri, atau mungkin menjadi manajer hotel seperti itu? Kalau pribadi sampai sekarang aku orang nggak muluk-muluk sih, Blas. Kalau dibilang pengen jadi manajer, pasti semua orang pengen punya usaha sendiri, kayak bangun hotel sendiri pasti juga pengen. Tapi yang gue jalankan tuh prinsip yang gue kecamkan sampai aku Batam, emang aku ngerantau di sini, aku yang jalani aja, nggak mau terlalu banyak yang berharap kayak gini, karena prinsipku kerja benar-benar usaha serius, ya tetap kita minta doa restu sama orang tua, tetap minta sama yang kuasa, itu aja sih. Hasilnya gimana udah nentuin. Dan juga mungkin ada nggak sih dukungan dari orang tua sendiri, mungkin dalam arti selalu menyupport, selalu mendoakan, dan juga mungkin pernah nggak sih patah semangat ketika merantau di kota orang? Kalau patah semangat pasti ada. Pasti itu masalah ekonomi. Itu aku masuk ke semester 3 kemarin itu aku udah ngebiayain sendiri, dari uang kuliah, dari uang kehidupan pribadi, maksudnya dari kebutuhan pribadi itu kemarin udah lanjutin sendiri. Soalnya kemarin juga pas awal semester 3 atau semester 4 itu kalau nggak salah, itu misalnya dagang orang tua juga agak nurun kan. Jadi di situ punya inisiatif, udah deh aku coba ambil kerja yang menetap dan bisa untuk kebutuhan kuliahku, bayar uang kuliahku, buat makan aku pribadi, buat bayar segala macam itu dan sebagainya. Itu kemarin adalah pasti namanya hambatan karena kita merantau segala macam gitu, Blas. Ya tapi maksudnya hambatan itu sih menurut aku sih pengalaman itu jadi kayak apa ya, kayak jadi semangat aku pribadi sih ke depannya. Maksudnya
kemanapun aku pergi, kemanapun aku ngerantau lagi, ya tetap maksudnya hal yang kayak gitu-gitu kita nggak bisa hindarin, pasti cobaan itu pasti ada. Tapi kalau emang kita bisa lewatinnya, bisa kita syukurin, kayaknya pasti lewat kayak gitu-gituan. Terus kalau misalnya dibilang masih bertahan ataupun nanti tetap fokus di bidang front desk sendiri, aku sekarang sih nggak berpikir sampai situ sih. Aku pikir sekarang kerja, terus kalau namanya front desk kan kita lebih kayak banyak apa ya, kenal sama tamu gitu. Nggak biasa kan di bagian depan kan kita yang kayak check-in tamu, segala macam check-in tamu, terus kayak pastinya kita akan ada ngobrol, ada kontak sama tamu, ada namanya kayak percakapan segala macam. Itu aja sih kayak ngebangun apa ya, ngebangun link, ngebangun IQ kita, bangun kayak mindset kita lebih berkembang segala macam. Itu aja. Kalau kita yang udah membangun itu benar-benar kita jaga dengan prinsip kita pribadi, orang yang mungkin yang kita ngobrol tadi mungkin senang sama kita, mungkin aja suatu saat atau gimana dia ngingat kita, ataupun suatu saat entah dia megang di perusahaan mana, dia pengen ngajak kita, itu dia bisa kayak saling sharing ataupun bisa menawarkan kita. Itu aja sih yang gue bikin sekarang, gak sampai terlalu sampai ke manajer segala macam. Sorry Bres, nggak dengar Bres. Oh iya, maaf, di mute. Maaf. Kan mungkin di dalam hotel itu juga ada tamu-tamu yang rese atau mungkin tamu-tamu yang apa ya, yang baik. Mungkin boleh diceritain nggak sih kerja di hotel itu seperti apa, dan juga tantangan terberat apa yang dihadapin selama kerja di hotel? Pastinya, pasti kalau hal kayak gitu-gitu kan resek, ada yang usil, ada yang belagu, segala masih pasti lah kita ngalamin namanya hotel. Tapi namanya kita hotel itu yang kita dalam mindset kita di bidang jasa pelayanan gitu kan, tetap kita ngelayanin dengan aturan manajemen sudah ditentukan, kita jalani itu, ikutin prosedurnya, tapi tetap prosedur manajemen yang punya kita jalani. Tapi aku pribadi, aku punya manajemen prinsip yang aku pegang selama aku ngerantau dan aku berangkat dari Medan ke Batam. So, ada manajemen prinsip yang aku pegang. Yaitu pertama ya mungkin aku bilang kan kayak, ya sorry ya, maksudnya bukan terlalu berlebihan, kayak ingat sama yang kuasa, maksudnya ingat sama orang tua, maksudnya jangan sombong, maksudnya jangan terlalu berlebihan gitu. Aku yakin sih kalau prinsip-prinsip itu udah kita pegang dari ya, ingat sama kuasa, ingat sama orang tua, ingat nasihat orang tua. Ya kalaupun ada orang yang pengen mengajak kita hal yang aneh ataupun yang menguji kita yang aneh, kita sih ingat, mungkin kita ingat pertama, ingat orang tua kita yang di kampung segala macam, takut kenapa dengan kejadian kita, dengan tingkah laku kita di sini. Ingat kalau misalnya kita ngelakuin apa-apa, maksudnya udah dikasih rezeki, maksudnya kuliah, dikasih kesempatan umur, kesehatan segala macam, terus kerja lagi, terus ya kalau misalnya tergiur dengan semacam hal gitu-gituan, takutnya pastinya, dan itu apa yang akan terjadi pastinya nggak akan panjang sih hal yang gitu-gituan. Maksudnya dalam arti nggak panjang, ya karir nggak panjang, maksudnya ya apa ya, keberkahan yang kita dapat di uang, yang gaji yang kita dapat sebulan itu apa yang kita nggak berkah gitu. Hal yang melenceng juga palingan biasalah, namanya kita di hotel gitu kan Bres, dan kita kamu juga pasti tahu lah Bres, maksudnya maaf kata yang nginep juga maaf kata bukan yang orang pribadi sendiri, maksudnya bukan orang umum dari warga sekitar Batam sendiri kan, kadang juga banyak warga negara asing, Malaysia, Singapura dan sebagainya, negara-negara masih yang masuk, mereka bawa temannya segala macam, itu kan bukan urusan kita pribadi ya. Tapi prosedur kita, manajemen kita hanya kayak mereka sudah booking ke website kita, misalnya untuk check-in segala macam, ketentuannya mereka sudah tentuin, mereka sudah ikutin, mereka bayar segala macam, bikin segala macam, udah urusan kita. Tapi pribadi batin pasti ada yang kita ngerasain kayak ngeganja, maaf kata, sorry ya, kayak tanda petik kayak bahwa bukan istri sahnya gitu. Nah gitu, tapi itu pribadi gak aku bebani banget, karena aku mikir prosedurku, role-nya ya, manajemen sesuai yang aku pahamin benar segala macam, yang hanya dalam pikiranku ya itu tamuku segala macam, yang penting di depanku mereka dengan ngikutin prosedur aku, setelah itu mereka di sana ya kita nggak tahu gitu, karena itu kan bukan hak kita gitu kan Blas. Kata kita mungkin berpikir seperti itu,
Mungkin gini, kalaupun kita bilang mereka apa hal segala macam di sana itu ya udah harus sama mereka, karena kita bilang hidup ini kita nggak bisa yang namanya lurus banget. Karena kita pribadi, prinsip itu ya udah jaga aja diri dulu sendiri. Kalau kita mau kayak rangkaikan lagi, ini nggak bisa nih, ini haram, ini gimana nih, nggak bisa nih, uangnya nggak bagus segala macam. Kita nggak bisa bilang seperti itu, aku bilang. Tapi intinya jalan dulu prinsip yang sudah kita tentukan sama manajemen, prinsip pribadi kita pegang segala macam. Terus juga ya udah hal apapun yang dilakukan di sana segala macam itu urusan mereka gitu. Tapi tetap si Blaze kadang gejolak hati naik turun gitu ada. Itu yang kadang membuat aduh gimana kayak gitu ya. Tapi aku pribadi sendiri Mapata kan yang bidang hotel, Mapata yang di bidang ya mungkin kita bilang di pemerintahan kah, yang di office kah segala macam yang pakai itu. Mungkin mereka kita lihat sebagai orang yang kita panut segala macam, tapi di belakang itu kita juga nggak tahu gitu kan, ketika maksudku. Jadi maksudku ya udah ada rule-nya, udah ada prinsip yang kita pegang masing-masing, udah ada yang di otak kita, ini benar salah itu apa segala macam, ya udah menurut itu benar lakukan, kalau itu emang salah ya udah jangan dilakukan. Dan pastikan gajinya itu besar mungkin ya di perhotelan. Mungkin ada nggak sih sering berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu di sana, atau mungkin menabung untuk masa depan? Boleh diceritain? Kalau dibilang gaji sih, jujur relatif sih, Blas. Yang aku bilang relatif itu, ya relatifnya disyukurin atau enggak, besar atau enggak itu disyukurin dulu, aku bilang. Karena aku juga jujur awal megang di sini, gaji harian aku hanya pegang, kebetulan tadi yang seminggu, ya, karena 2 kali, 3 kali, sehari itu kan dapat 180, ya. Terus sekarang bisa megang gaji lebih, karena udah gaji pokok sebulan aku pegang, terus segala macam buang ada insentif dan lain-lain gitu. Yang pikir tadi sih yang syukuri dulu yang dapat tadi. Dan kedua, kalau misalnya berbagi untuk pribadi, berbagi sama yang bapak ya mampu kah buat yang segala macam. Kalau aku pribadi sih pasti itu harus dikeluarkan, harus ada gitu. Bapak pun kalau emang enggak mungkin segala macam adalah yang kita kasih buat yang memang membutuhkan segala macam. Tapi aku pribadi sih, karena kemarin aku kan kerja sambil kuliah, jadi uang juga kadang aku bayar uang kuliah kan, jadi kebanyakan uang aku pribadi dari gaji palingan kalau enggak buat bayar uang kuliah, bayar untuk keperluan pribadi, kalau enggak ngirim orang tua, ya paling untuk berbagi sama yang kurang mampu ataupun yang di pinggir jalan, palingan yang sekedarnya aja yang bisa kuasih kayak gitu-gituan. Kalau di hotel sendiri pasti namanya kayak mengasih atau memberi itu juga kadang-kadang kita ada ngadain acara juga. Contohnya kayak kemarin bulan puasa kan, kayak gitu kita kayak panggil anak-anak yatim piatu datang ke hotel, ajak makan segala macam gitu-gituan. Pasti beberapa manajemen ada sih yang ngelakuin itu. Mungkin nggak di anak yatim piatu yang mau kata yang kayak yang muslim, kadang-kadang juga berbagi ke yang ke Buddhis, ke yang Kristen Kristen gitu. Kita kadang juga ada berbagi gitu. Kadang-kadang kita datang ke tempat memang yang tempat muslim, kadang-kadang kita berbagi tempat yang Kristen, kadang kita berbagi juga datang ke sana. Tempat yang Chinese kita datang juga ke sana. Kita kayak bagi-bagi waktu lah. Kadang-kadang memang kalau misalnya ada lebih buat yang komunikasi gituan. Mungkin ada tambahan dari usia sendiri pertanyaan? Ya, kalau dari saya sudah cukup berbagi pengalamannya bekerja di Batam, dan kalau ada dari Bang Wising tambahan lagi? Mungkin boleh sampaikan rasa terima kasih kepada orang tua, dan mungkin juga rasa terima kasih kepada orang-orang selain orang tua yang telah mendukung Agus selama ini di kota perantauan. Kalau itu sih pasti, sini aku sih nyukurin yang pertama itu, aku memang orangnya nggak terlalu kayak gimana ya, kayak terlalu over kayak action di depan gitu sih. Maksudnya yang kusyukurin pertama tadi ya udah sambil jalan ya disyukurin, bukan karena sudah di puncak, sudah didapat sekarang baru syukur, enggak. Maksudnya haji air maksudnya di sela-sela jalan itu tetap yang namanya bersyukur tuh langsung disyukurin setiap jalan gitu, sama orang tua, sama yang kuasa segala macam. Jadi bukan pas sudah mentok, udah didapetin, bukan harus bersyukur, tapi di sela-sela itu sudah
diiringi dengan namanya syukur gitu. Makanya alhamdulillah bisa sampai selesai kemarin kuliah, dia sekarang pindah ke tempat kerja yang baru dengan pengalaman yang baru kayak gitu. Intinya sih kalau emang ini kayak sharing ya gitu ya, mungkin yang di atasku, yang di siapapun teman-teman kita yang udah jauh ngerantau segala macam, mungkin di Eropa atau mungkin kalau mereka lebih jauh dari aku, tapi aku paling prinsip pribadi aku yang positif ini tadi, pertama tadi ingat kalau mau ngerantau itu ya ingat sama Tuhan kita sendiri, ingat sama orang tua. Ingat ketiga prinsip kita ngerantau tadi maunya apa gitu. Kalau memang mau senang-senang, mau hura-hura, nikmatin hidup segala macam, ya itu yang kamu tahu. Tapi kalau memang prinsipnya pengen buat nabung, sekolah, nanti buat memang pengen berumah tangga, buat orang tua, kita juga yang tahu. Jadi prinsip itu udah kita melangkah kanan keluar dari rumah, kita udah tahu. Ini sekarang mau apa, kayak gitu. Mau kanan kemana, ke kiri kemana, sudah tahu semuanya. Dan boleh nggak sih sampaikan ke yang menonton ini, mungkin kan ini apalagi memasuki ajaran baru, apalagi juga dan juga mungkin boleh share tentang perkuliahannya supaya orang yang menonton ini mungkin bisa mengetahui kuliahnya ini seperti apa, jurusannya seperti apa, dan berapa sih per semesternya biaya kuliahnya. Oke, kalau aku bilang sharing tentang kuliah itu kemarin 11, aku sih seneng banget kemarin pas jalan kuliah itu, apalagi pas di zaman itu namanya internship, kayak kita magang, itu belas ya. Itu kemarin aku magang di Bintan, namanya Resort Desancai Bintan. Itu senang banget. Pertama kenapa aku senang? Pertama kali aku kayak banyak ketemu dengan orang-orang asing, orang Amerika, Rusia, Jepang, Italia gitu-gituan. Mungkin yang senang batinku tadi mungkin karena biasanya aku ketemu sama orang lokal pribadi yang sudah aku tahu kayak gini, terus ketemu dengan orang asing, berbagai macam tingkah lagi yang kita dapatin, yang kita pahamin segala macam. Tapi kayak dari pribadiku sendiri kayak senang aja gitu sih di Prota ini, banyak ketemu orang-orang baru, banyak ketemu kayak link-link baru segala macam kayak gitu. Yang penting kayak jaga komitmen kita, benar-benar kita jaga nama tempat kita kerja di mana itu segala macam, itu wajib kita jaga biar manajemen juga tetap menjaga nama baik kita. Mungkin bisa dengan naik jabatan, apakah dengan kontrak kita diperpanjang segala macam, itu harus kita pelajari juga, harus kita pahamin. Apa ya Gia? Mungkin yang kayak kamu bilang tadi semester. Kalau semesterku nggak nentu sih, biasanya buat mahal itu pas lagi praktek atau praktikum. Mungkin kayak kemarin aku yang belajar kitchen, bar, yang pastry segala macam, itu dia sampai per semester 7. Itu zaman aku ya ya. Sekarang aku tahu jam 6 7 gitu. Terus kalau misalnya kayak perkuliahannya di kelas yang kayak teori kayak gitu, mungkin 4 3 gitu per semester kayak gitu 11. Terus juga teman-temanku yang kayak ada beberapa kampus yang di Batam juga sama ini pariwisata, mereka yang sampai ke Dubai, Abu Dhabi kayak gitu-gituan, ada yang sampai Malaysia kayak gituan. Tapi kemarin seneng banget sih kayak sharing sama teman-teman, gimana kemarin training sana bro, berangkat kayak gitulah bro, kayak gini, tapi enaknya ada pengalaman baru gitu kan, dengan orang baru gitu, kayak hidup di kota negara baru segala macam. Jadi kayak ketika nanti kita balik lagi misalnya ke Indonesia atau ke Batam sebagai awal kita berdasar gitu kan, tiba-tiba emang kalau misalnya kita kerjaan kita bagus segala macam, kita bisa kontak lagi sama mereka kayak gitu kan. Untuk kayak temanku yang kemarin dia di mana, Qatar, kemarin di Qatar training di sana 6 bulan, habis balik lagi ke Batam lanjutin skripsi, ya udah dia dikontak lagi sama orang pihak Qatar, itu dia terbang lagi ke sana tanpa persyaratan yang berlebihan, karena orang Qatar yang di kemarin bekerja di perusahaan itu udah tahu skill kemampuan temanku ini seperti apa, jadi nggak perlu diragukan lagi kan gitu. Jadi yang kesempatan waktu yang dikasih itu yang benar-benar kita harus manfaatin, jangan sampai kita lalai. Oke, kalau gitu makasih buat waktunya yang udah diberi Agus. Dan juga ada nggak sih mimpi Agus sendiri, ada nggak mau lanjut S2 atau mungkin cari kerja di daerah lain atau mungkin kerja di luar negeri gitu, ada nggak mimpinya? Kalau mimpiku pribadi sih lanjutin S2, ada sih mimpi untuk lanjutin S2 ada, dan aku yakin mungkin berkembangnya zaman makin macam-macam, nanti peraturan yang akan berubah lagi. Jadi aku pengen juga sih nanti ada rezeki, ada kesempatan pengen lanjut lagi namanya S2. Kalaupun nanti namanya pun dapat kerja juga misalnya kayak di luar negeri atau di Asia,
pengen juga aku coba di sana. Tapi tetap harus ada, maksudnya harus ada apa tuh namanya, kayak berapa lama aku di sana gitu. Maksudnya aku harus ada kayak, oh 2 tahun, 3 tahun cukup sana, terus balik lagi ke sini, kembangin lagi, terus bisa kembang kemampuan kita gitu sih. Karena Dan aku yakin mungkin juga, karena gimana? ya karena aku yakin juga namanya pendidikan itu sih sebenarnya sangat-sangat penting. Maksudnya sangat penting karena itu seperti kayak berkas atau surat yang kita akan lampirin. Contohnya kayak kita kan sekarang kita lowongan, butuhkan ini. Syarat ini minimal D3, minimal S1 gitu. Bukan kita bilang SMA itu nggak menjamin hidupnya. Memang ketentuan segala macam nasib rezeki itu udah diatur gitu kan, kan. Yang kita bilang sekolah ini tadi kayak hanya lampiran berkas pendukung aja buat kita melampirkan sesuatu bila diperlukan, itu aja sih. Tapi tetap nasib rezeki udah diatur. Dan ini mungkin terakhir pesan buat perhotelan yang ada di Indonesia, mungkin ada nggak sih yang perlu ditingkatkan lagi, dan mungkin ada nggak sih kekurangan dari hotel-hotel yang ada di Indonesia supaya diperbaiki lagi ke depannya? Kalau aku bilang perbaikin atau kayak untuk sharing tentang hotel lagi gitu, aku nggak bisa sih, sorry Bless, karena kita tahu pahamin sendiri, kayak aku pelajarin hotel itu ada taraf dan standarnya masing-masing. Contoh kayak hotel bintang 1, bintang 2 sampai bintang 5, ya enggak. Jadi emang hotel bintang 1 taraf standarnya emang sampai sekian. Hotel bintang 2 tarafnya sekian, sampai hotel bintang 5 tarafnya sampai sekian. Kita nggak bisa ikut campur hotel bintang 2 harus ikut standar bintang 5, nggak bisa. Mereka memang udah buat hotel bintang 2 dan setuju oleh pemerintah, dan dengan apa ya, untuk fasilitas segala macam itu emang harus ditentukan bintang 2. Jadi emang harus ditentukan bintang 2. Jadi kita nggak bisa ikut campur sampai dia harus sampai ke bintang 5 dengan profesionalnya, pelayanan sampai bintang 5 aja sampai gitu. Yang saranin palingan bukan buat hotelnya sih, buat pribadi karyawan yang kerja di hotel sendiri sih, kayak gitu. Maksudnya apa ya, hotel itu menurutku sih kayak tempat berinteraksi, ketemu dengan hal yang baru, dengan orang-orang baru, teman-teman yang baru, lingkungan yang baru. Jadi ya dimanfaatin lingkungan yang baru tadi, dimanfaatin waktu yang dikasih tadi, jangan sampai lengah dengan godaan yang aneh-aneh, jangan sampai lengah dengan godaan yang membuat kita terjerumus yang ke jurang, namanya jangan sampai. Karena menurut aku pribadi ya gitu, ada asiknya di hotel, ada yang nggak asik juga. Namanya hidup sih gitu, nggak ada yang sempurna, ada yang kurang lebih lah, sama kayak hidup karir kita masing-masing. Oke, makasih atas penjelasannya semua, dan mungkin orang-orang yang dapat melihat mungkin dapat ilmunya, dan juga pengalaman Agus sendiri juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan juga boleh sampaikan nggak sih like, comment, share, dan subscribe? Nama itu lo apa? Nama itu lo, biar gue tau. Coba Gus, coba sih ya, kasih tahu sih ya. Ya, di nama channel ini ialah Duo Laki Channel. Jadi bagi Duo apa? Duo Laki Channel. Duo Laki. Ya, channel. Jadi kami harap Bro bisa menyampaikan like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya di channel Duo Laki Channel. Oke, buat teman-teman semua yang video ini yang di Duo Laki Channel, itu yang teman gue namanya Karis Beng Siregar sama Uziel Perangin-Angin, boleh dibantu like, share, comment, and subscribe. Karena menurut aku juga ini buat bantu teman saya bisa menanyakan sesuatu dengan orang-orang yang baru, dan kita bisa melihat adaptasinya teman-teman kita yang di luar sana, apa-apa aja dibahaskan. Mungkin yang dibahas di sini bukan hanya kayak tentang pribadi saya tadi, bermacam macam masih banyak. Jadi kalau kalian masih penasaran, itu tadi, like, comment, and subscribe. Oke, makasih Gus atas waktunya.